Halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman channel Wiro Sasono. Kali ini saya akan membahas buku seni lebih lanjut yang setelah kemarin ada Penanda Zaman dari Saheta. DKV sebagai penanda zaman di zaman global, DKV sebagai penanda zaman di zaman global. Penulisnya adalah Sumbuti Narbuko. Untuk anak-anak teman-teman DKV, kali ini saya akan membahas tentang buku Filsafat Seni, penerus dari H.B. Yasin. Kemudian juga sampai hari ini, kalau dilihat dari berita, insya Allah belum ada kabar meninggalnya, yaitu buku Jakob Sumarjo. Jakob Sumarjo ini cukup menarik karena datangnya bukan dari seni. Datangnya itu justru dari S1-nya adalah sejarah, kemudian mendalami kajian-kajian sastra, kajian seni, kemudian juga membuat karya-karya, buku pemikiran, kemudian juga buku-buku tentang folklore, kemudian pembahasan-pembahasan yang lebih mendalam berkaitan dengan seni dan sastra sebenarnya. Tapi yang menarik dari Jakob Sumarjo ini, untuk buku ini itu adalah salah satu buku yang menurut saya kalau digunakan sebagai pengantar itu menarik. Kenapa? Karena bahasa yang digunakan oleh Jakob Sumarjo untuk pengantar buku ini maksudnya, pengantar buku ini, pengantarnya itu tidak bertele-tele, kemudian juga enak juga untuk dibaca, kontennya jelas, dan konstruksinya juga enggak ribet-ribet amat gitu kan. Kayak di beberapa bab di awal masih kebanyakan memang buku di pendahuluan itu ada dari seni-seni dan lembaga, kemudian seni sebagai pemikiran gitu. Itu menjadi pembahasan di bab pertama. Saya pikir ini penting juga. Kemudian pembahasan tentang filsafat seni itu dibedakan. Estetik atau estetika itu bagian produksi dari filsafat seni, sedangkan filsafat seni itu berdiri sendiri sebagai bangunan besar yang melingkupi seni dan filsafatnya. Ada seni dan filsafatnya, itu dibedakan dengan filsafat dalam seni itu sendiri. Nah, makanya di bab 1 itu bahasanya itu ada menuju filsafat seni. Tapi di subbab berikutnya membahas tentang filsafat seni dan estetika. Dua hal ini menjadi beda. Nah, apakah seni itu melacak seni? Tulisan-tulisan dari Jakob Sumarjo ini cukup representatif dari mengkonstruksi bentuk kata seninya, kemudian apa seni itu, batas seni itu seperti apa. Bahkan beberapa teoritik dari barat itu digunakan untuk sebagai perspektif. Contoh, Cliff Bell, kemudian ada Leo Tolstoy, kemudian ada Susan K. Langer, kemudian juga ada seni sebagai ekspresi. Jadi cukup banyak sih. Seni sebagai benda, seni sebagai nilai, seni sebagai pengalaman, publik seni, konteks seni, kemudian ringkasan sejarah estetika barat, dan persoalan seni Indonesia. Ini penting dalam artian bahwa memang seni Indonesia ini banyak yang kurang banyak yang mengkaji secara mendalam. Gimana? Karena banyak juga pemikir-pemikir seni di Indonesia itu kebanyakan terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran barat, kemudian menggunakan sudut pandang atau cara pandang dari barat dengan teori-teori barat. Dan bagi Jakob Sumarjo, hal ini diantisipasi dengan menggunakan teori-teori barat, tetapi resource sumbernya itu dari kebudayaan lokal, dan mencari konsep-konsep dengan menggunakan, kalau di barat ada tekniknya grounded teori gitu kan. Itu menjadi hal yang digunakan oleh peneliti budaya untuk mengkaji budaya itu sendiri, sehingga konteks budaya yang hadir itu sesuai dengan konteks budaya yang hari ini ada, atau kekinian itu seperti apa, yang kontemporer itu seperti apa.
Nah, Jakob Sumarjo memberikan pandangan melalui filsafat seni ini dengan dasar yang menurut saya cukup menjelaskan, meskipun bukan dari pelaku seni itu sendiri. Jadi meskipun bukan dari pelaku seni, karena gini, perdebatan panjang di seni apapun sih sebenarnya, seni rupa, seni musik, seni teater, itu adalah kebanyakan mereka memperdebatkan tentang bahwa pemikiran ini tidak datang dari seniman, tidak datang dari orang yang memiliki connoisseurship in art gitu, atau pengetahuan seni yang cukup di dalam dirinya. Berbeda misalkan seorang pembuat kapak itu menceritakan bagaimana membuat kapak dengan orang yang hanya melihat, memperhatikan kapak, ngelihat kapak sebagai kolektor lah, misalkan whatever, ada banyak lah, tetapi tidak bisa merasakan bagaimana memukul kapak, bagaimana memecahkan besi untuk menjadi potongan besi, kemudian mempush untuk memanasi besinya, itu tidak merasakan. Sehingga rasa-rasa itu, pengalaman-pengalaman berkaitan dengan kapak itu berbeda dengan orang yang hanya melihat kapak yang tidak merasakan. Itu yang dipermasalahkan oleh pemikir-pemikir seni. Kenapa? Karena akhirnya seni ketika dilihat dari antropologi, dari sosiologi, dari filsafat sekalipun, itu banyak hal-hal yang rasanya tidak klik. Apanya yang tidak klik itu yang juga jadi masalah sebenarnya. Yang itu memang tidak perlu dipermasalahkan, karena ilmu pengetahuan kan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Nah, menurut saya Jakob Sumarjo ini dari wilayah filsafat dan sastra dan seni itu memberikan kontribusi yang positif berkaitan dengan melengkapi apa yang tidak di, meskipun Jakob Sumarjo tidak melukis yang benar-benar melukis seperti Avandi ataupun Sujoyono ataupun Osman Effendi bahkan, atau siapapun pelukis-pelukis hebat, ataupun dia bukan pembuat diraba, tetapi memang sebagai pemikir. Memang dasarnya pemikir itu sulit untuk masuk kembali ke praktek. Itu saya rasakan sih sebenarnya. Jadi karya-karya itu udah tumpul sepertinya. Pas terus berpikir membuat praktek ini sulit untuk dibiasakan kembali. Memang pada akhirnya memang pemikir itu memang harus memilih jalan, apakah harus memilih ke praktek dengan segala perduitan yang menyenangkan, atau ke wilayah yang lebih filosofis atau berpikir lebih dalam. Kira-kira itu pembahasan tentang filsafat seni Jakob Sumarjo. Apalagi ya, filsafat seni ini selain Pak Jakob Sumarjo, ada filsuf yang lain yang mungkin nanti akan saya bahas pada konten-konten berikutnya, yang dari Prof. Bambang Sugiarto. Kemudian kalau dari sisi filsafat ya, ada dari Driyakara itu ada Pak Franky Budi Hardiman, atau disingkatnya adalah F. Budi Hardiman, membahas tentang seni memahami, masuk dari Walter Benjamin gitu kan, dari seni sebagai reproduksi gitu kan. Kemudian ada Martius Ali yang membahas tentang filsafat seni timur gitu. Menurut saya dua itu. Kemudian ada yang muda, sangat muda bahkan, itu adalah Martin Suryajaya. Itu menulis tentang sejarah estetika dari zaman Bahla sampai sekarang. Bukunya tebal dan itu menjadi salah satu rekomendasi buku yang bisa dibahas untuk pada channel ini. Harapan saya sih bisa beli sih, tapi mahalnya cuy. Oke, begitu. Sekian konten kali ini. Kita akan ketemu lagi di konten berikutnya berkaitan dengan buku-buku seni atau hashtag mikirin kajian seni. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka juga silahkan untuk di like, subscribe, kemudian jangan lupa untuk disebarkan ke teman-teman yang lain. Thank you.